Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Oke. Sebelumnya yang terhormat Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah yang sudah menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Balangan, yaitu Ririn Nawiyah. Kemudian juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru yang kiranya hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kesediaan Bapak Ibu di antara kesibukannya untuk bisa berhadir dalam acara kali ini. Ya, sebelum kita masuk ke acara, mungkin sedikit penyemangat nih. Kalau misalnya saya sebut SLB Negeri Balangan, Bu Harfian bisa menyebutnya luar biasa, tapi dengan semangat ya, luar biasa, oke? Ya, kita tes ya, 1, 2, 3. SLB Negeri Balangan luar biasa. Sekali lagi, SLB Negeri Balangan luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, oke, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah, khususnya nanti mudah-mudahan bisa secara konseptual ya di SLB Negeri Balangan. Nanti bisa sharing juga dengan Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif di sekolah kita ini. Nah, yang pertama-tama saya bertanya dulu nih, setuju atau tidak Bapak Ibu sekalian pemberian hukuman dengan cara atau hal yang positif seperti misalnya membersihkan halaman sekolah itu bisa meningkatkan disiplin anak? Oke, setuju atau tidak? Setuju. Oke, semua setuju? Setuju. Setuju. Oke, kita kunci jawabannya ya. Setuju. Mungkin ada yang berbeda pendapat? Tidak, semua ya. Semua setuju. Oke. Kita lihat ya setelah ini apakah ada yang berubah pikiran atau berubah diri. Oh. Ya. Kenapa Bapak Ramadan tidak setuju? Oke, bisa minta pendapat karena satu-satunya guru yang tidak setuju bisa menyampaikan pendapatnya, silakan. Seperti ini Pak, dia terlambat atau melakukan sesuatu yang salah, menurut kita salah. Nah, kita beri hukuman, tapi hukumannya itu sifatnya mendidik atau sifatnya positif, misalnya membersihkan halaman atau membersihkan ruang kelas dan lain sebagainya. Kata Bapak tadi tidak setuju, apa alasan Bapak? Alasan tidak setuju karena misalkan kelas 1 ada Mahmud, ada Amin, ada Askia misalnya. Misalnya Askia unsur terlambat, unsur menyapu lalunya berapa lagi panas kayak apa? Apakah kita harus tetap perintahkan dia untuk menyapu halaman, sementaranya untuk pikirannya ada hak lagi kayak itu. Nah, jadi itu alasannya. Muridnya sedikit sulit dikondisikan seperti itu. Kalau anak-anak pintar mungkin bisa, misalnya seperti anak SMA yang lambat diberikan hukuman membuang sampah pada tempatnya, bisa. Oke, tadi Bang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ramadan SPDI. Iya, terima kasih Bapak Ramadan SPDI yang sudah mengemukakan pendapatnya yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa pemberian hukuman yang bersifat positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Alasannya karena kita di sekolah luar biasa, kita di lingkungan
pendidikan khusus yang anaknya belum tentu bisa ya Pak melaksanakan apa yang kita minta. Berbeda mungkin dengan sekolah reguler lainnya ya. Ya mungkin bisa disuruh tadi katanya membuang sampah. Tapi kalau kenyataannya di SLB anaknya membuang sampah bisa-bisa dia ogah-ogahan ya Pak ya. Bisa berbaring dia atau jalan-jalan malah keluar keliling lapangan. Oke. Terima kasih. Tidak ada alasan atau pendapat yang salah di sini ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita lihat mungkin setelah ini apakah berubah pikirannya atau nanti gimana lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif. Ya, yang pertama itu terkait perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup ya Bapak Ibu menyampaikan semua. Oke, kita masuk ke konsep yang pertama dulu. Apa tadi Bapak Ibu? Masih ingat? Restitusi. Apa tadi? Oke, ulang ya. Nah, Perubahan paradigma. Oke, yang pertama kita ke perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma di sini adalah perubahan paradigma atau teori kontrol oleh Dr. William Glasser ya. Teori kontrol ini bisa juga disebut dengan teori pilihan. Nah, menurut Glasser adanya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi ketika kita mengontrol murid itu tuh hanyalah sebuah ilusi. Kemudian menurut Glasser juga bahwa membuat orang merasa bersalah ketika misalnya tadi menghukum siswa atau peserta didik tadi dapat menguatkan karakter siswa tersebut. Ternyata kata Glasser ini juga merupakan sebuah ilusi. Ilusi itu adalah hal yang tidak nyata ya. Nah, kemudian juga Glasser menyatakan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga adalah ilusi. Nah, dari sini bisa ditangkap mungkin ke kasus tadi. Ya, mungkin kalau dari Glasser sudah mulai bisa ditangkap ya. Apakah sesuaikah dengan pertanyaan pertama tadi atau tidak? Nah, kemudian Glasser juga menyatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak atau peserta didik itu juga adalah sebuah ilusi. Wah, ternyata banyak ilusi nih menurut si Glasser ya. Ya, analoginya Bapak. Kalau mungkin ada sebelumnya berpendapat, oh kita tuh berhak mengontrol anak atau memaksa anak untuk kebaikan ya. Nah, kalau Glasser ini malah menyatakan itu adalah sebuah ilusi. Menurut Glasser, perubahan paradigma stimulus respon. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini berdasarkan perubahan paradigma stimulus respon. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Guru kah atau si peserta didik kah? Guru kah atau murid kah? Siapa ya yang memiliki kontrol? Gitu. Bisa mungkin saya minta pendapat lagi. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Juru kunci terkait sebuah perilaku ya. Nah, kan kita melihat sesuatu ketika dia melakukan kesalahan, mungkin siapa sebenarnya yang memiliki kontrol atas perbuatan anak itu siapa? Gurunya kah atau muridnya kah? Ya, siapa? Oke, Ibu Ria, silakan. Menurut saya pribadi ya,
Bu Ririn, mohon maaf dan jika salah, ini pendapat saya pribadi. Yang memiliki kontrol itu tentunya dari dalam diri anak dan dari alam bawah sadar anak, sehingga ketika di alam bawah sadar anak memiliki kontrolnya, sehingga di alam sadarnya dia bisa mempraktekkan apa yang dari kontrol alam bawah sadar. Jadi kayak ditanamkan di sebuah hati, ya, hati, karena sesuatu itu yang mempengaruhi semuanya itu adalah hati. Kita mengacu kepada pendidikan karakter, ya Bu Ririn. Jika hati itu rusak, maka rusak semuanya. Jika hati itu baik, maka baik semuanya. Jadi menurut saya yang memiliki kontrol itu diri anak sendiri, yaitu hati anak. Bagaimana caranya guru memfasilitasi anak, membimbing anak agar hatinya baik. Gitu aja Bu Ririn, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Ria SPD. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Ria. Oke, kalau menurut Ibu Ria, siapa yang memiliki kontrol dalam sebuah perilaku tadi ya? Ternyata kata Ibu Ria, anak muridnya yang memiliki kontrol ya, karena ketika dia melakukan sebuah perbuatan atau perilaku itu dorongannya dari dalam. Ya, oke, terima kasih. Sekali lagi tidak ada pendapat yang salah di sini. Silakan semuanya boleh berpendapat. Nah, oke, kita masih di teori menurut Bapak Glasser tadi. Ya, Bapak Glasser orang Malabiu. Ya. William Glasser. Oke, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Nah, berdasarkan stimulus respon, mungkin selama ini ada anggapan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita menganggapnya itu salah. Maka harapan kita anak itu menganggap sebuah perilaku itu juga salah, ya. Nah, di situ di stimulus respon. Tapi ketika kita pindah ke teori kontrol atau pilihan, ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, nah, jadi kita yang jadi kita gurunya ini diharapkan itu bisa memahami apa pandangan anak murid ini sehingga melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi intinya itu kita memasang kacamata lain, ya, tidak sekedar pakai kacamata kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Tapi ketika kita pindah ke teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu ternyata ada tujuannya, ya. Ketika kita melakukan sebuah perilaku atau perbuatan, tentunya kita ada tujuan yang ingin dilakukan. Nah, terlepas pandang orang mau baik atau buruk, sama murid itu pun melakukan sebuah perilaku, mungkin di pandangan gurunya itu buruk, tapi tujuannya itu sebenarnya baik, ya. Kalau di teori kontrol itu, di anggapan murid itu, dia merasa bahwa dirinya itu sebenarnya melakukan hal baik karena saya melakukannya ada tujuan. Misalnya tadi, kayak seperti kata Bapak Ramadan SPD tadi, Askia berbaring di halaman. Tujuannya apa? Iya, mendapat perhatian. Betul sekali Ibu Nilna. Dia ingin mendapat perhatian. Mungkin di mata kita itu salah, ya. Oh, ini nih bikin capek guru aja. Tapi kalau kita coba pakai kacamata Askia itu sendiri, ternyata dia maksudnya tuh mungkin ingin menyampaikan, Ibu tolong lihat ke saya, perhatikan saya, peluk saya, mungkin, ya. Nah, artinya anak itu melakukan sesuatu hal karena ada maksud dan tujuan. Kemudian yang ketiga, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Ketika di teori kontrol atau pilihan, ternyata hanya
diri Anda sendiri. Mungkin ini sejalan dengan pendapat Ibu Ria tadi. Artinya diri kitalah yang bisa mengontrol perilaku atau perbuatan kita sendiri dari dalam diri kita. Ya. Nah, ketika di stimulus respon juga dinyatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi di teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, karena hanya dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya tersebut. Nah, kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita membujuk, Askia, ayo berdiri, Askia bangun, jangan tiduran di halaman sekolah. Nah, ketika Askia tidak mau bangun, ujung-ujungnya apa yang kita lakukan? Bisa marah, bisa melakukan hal-hal yang kurang baik ya. Nah, di situ ada unsur pemaksaan ya. Ketika di teori stimulus respon. Dari teori kontrol atau pilihan ini diharapkan adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam teori kontrol atau pilihan ini diharapkan si Askia itu dia punya pilihan, mau tetap tiduran kah atau mau bangun kah. Nah, jadi itu berdasarkan dirinya sendiri, dia mau memilih bangun atau tetap tidur di halaman sekolah. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi mungkin ketika anak itu mau menuruti apa yang kita katakan, kita merasa menang. Ya. Posisi anak itu kalah. Ya. Nah, tapi ketika di teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win solution. Jadi menang dan menang. Jadi harapannya gurunya merasa menang, anaknya juga merasakan hal yang sama. Tidak ada unsur paksaan tadi. Oke, itu tadi ya konsep yang pertama. Oke, kemudian kita ke konsep yang kedua. Mulai ngantuk Bapak Ibu? Kita yel-yel sekali lagi. SLB Negeri Belangan. Luar biasa. Sekali lagi, SLB Negeri Belangan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Iya, baru masuk yang kedua Bapak Ibu. Nih, banyak lagi. Perjalanan kita 7. Oke, yang kedua. Yang kedua tadi mungkin masih ingat apa? Perubahan paradigma. Disiplin positif. Disiplin positif. Oke. Nah, oke. Di sini saya minta pendapat dulu. Apa sih makna disiplin itu sendiri? Silakan yang mungkin ingin berpendapat. Adakah yang ingin berpendapat apa sih sebenarnya makna dari disiplin? Oke. Apa ya kira-kira? Yang di belakang? Aman. Sayap kiri? Sayap kiri, sayap kanan? Aman juga. Depan? Aman, oke. Ya, lanjut ya. Nah, mungkin di sini disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya mungkin bacanya disiplin juga ya, disiplin. Nah, artinya itu ternyata belajar. Ya, ternyata belajar. Disiplin itu artinya kita belajar, bukan kita harus mungkin seperti taat pada aturan ya, keteraturan, tapi ternyata di sini dinyatakan bahwa disiplin itu artinya belajar. Iya, belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, asal muasal
disiplin diri dari murid-murid ini adalah Sokrates dan Plato ya, yang mengemukakannya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Jadi seseorang itu berperilaku disiplin itu tujuannya untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya menuju sebuah goal apa yang ingin dia tuju ya. Nah, apa yang ingin dia hargai ya. Mulai tadi. Nah ternyata, namun dalam budaya kita kebanyakan ini sekarang ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Bergeser itu ternyata makna disiplin dari tadinya belajar, ternyata kecenderungan yang dilakukan seseorang itu untuk mendapat suatu kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ternyata ketika kita disiplin, mungkin anak-anak datang tepat waktu, sama kita juga guru datang tepat waktu ke sekolah, mungkin bukan ya itu kan sebagian dari disiplin ya. Sebenarnya kita kalau berdasarkan artinya maknanya kan kita belajar bagaimana caranya kita datang ya menghargai waktu, bagaimana kita belajar datang tepat waktu untuk menghargai waktu, kemudian belajar menghargai diri sendiri juga ya kan. Nah tapi nyatanya pada saat ini disiplin itu lebih dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, karena atasan nih mintanya jam segini sudah harus sampai ke sekolah. Nah itu makna disiplin. Padahal ternyata sebenarnya kita tuh belajar tadi, bukan untuk alasan ketidaknyamanan ya. Oke, kalau sampai di sini dulu, adakah yang ingin menyampaikan pendapat? Mungkin sebelumnya memahami disiplin juga adalah sesuatu keterpaksaan atau ketidaknyamanan. Baru ini aja setelah melihat slide ini, ternyata disiplin itu adalah belajar. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Dipersilahkan, ayo. Wah, Bapak Ramadan, Duta YLSLB Negeri Balangan kayaknya perlu dibantu nih. Pak Ramadan, kita semangati dulu peserta kita, Pak Ramadan. Ayo Bapak Ramadan, Duta YLSLB Negeri Balangan, silakan maju ke depan untuk memberikan yel nih Pak. Iya, maju Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ramadan. Boleh. Halo. Hai. Ada yang bisa baca? Salam bahagia. Tadi pertama kita buka itu judulnya Salam Bahagia. Bagaimana kalau kita buat sesuatu yang istimewa? Misalnya, salam bahagia, berbahagia. Salam bahagia. Kalau bisa berdiri semua. Ya, silakan berdiri. Ini kemana? Salam bahagia. Mau game? Mau, iya. Gamenya ini kita beri judul Sweet. Apa artinya sweet? Manis, ya, game manis. Sweet itu artinya gamenya manis. Bisa dua-dua, berhadapan, misalnya satu orang satu, ya. Dua. Ayo berdua kita keserangan ya. Itu biar lawan.
Speed. Peraturannya. Yang menang akan mendapatkan Tiket. privilege. Ya, privilege gimana? Ya, mendapatkan privilege dan yang kalah akan mendapatkan punishment. Contoh, berdua. Sweet. Gunting batu kertas. Yang menang siapa? Ya, yang kalah akan mendapatkan punishment. Ya, berdiri di belakang yang menang. Iya ya. Ya. Dan berteriak, kita harus panggil bapak ibu ya. Misalnya sa, yang kalahnya ya. Siap. Mulai sini, 1, 2, 3. Belum, satu aja. 3, dia Ibu Sasa. Jadi sebagai pendukung. Jakwan. Ya. Dan ini yang kedua. Ya, ini berarti Ibu Ririn. Nirna. Ya, sekarang Pak Jakwan dengan Ibu Nirna. Pendukungnya, tepuk bola. 1, 2, 3. Ya, yang kalah itu sini mendapatkan hukuman. Sekarang kita selanjutnya Ibu Siska dan Ibu Ria. Iya, Ibu Ria menjadi pendukung Ibu Siska. Tajur sama Pak Fauzan. Gunting batu kertas. Iya, Tajur yang Kalah menjadi pendukung Bapak Fauzan. Sekarang Bapak Fauzan dan Ibu Siska. Lihat suaranya. 1, 2, 3. Iya. Final. Nah, final. Pemenangnya hanya untuk 1 orang ya. Ya, final. Belakang. Pendukungnya mana? Ayo. Siska ke belakang Bapak Hujan. Bapak Hujan. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. 3. Yeay. Ternyata pemenangnya adalah Bapak Jakwan. Selamat. Nah, habis. Silakan duduk kembali. Aduh. Oke, terima kasih banyak kepada Duta Yel dari SLB Negeri Balangan Bapak Rama dan SPDI. Oke, aplaus untuk Bapak Rama. Ya, terima kasih Bapak Rama dan SPDI. Mantap ya, menyemangati kami. Nah, kita lanjut ya. Mungkin ngantuk-ngantuknya sudah hilang, nanti mungkin balik lagi beberapa menit kemudian. Oke, yang ketiga kita berpindah ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai kebajikan ini adalah goal kita, arah apa yang mau kita tuju itu adalah nilai kebajikan. Jadi setiap individu atau setiap orang itu memiliki tujuan ya dalam melakukan perilaku. Ada nilai yang ingin dituju oleh individu tersebut. Nah, nilai-nilai tersebut sifatnya universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun dengan berbagai latar belakang lainnya. Mungkin di suku kita atau latar belakang kita kemarin ya saya Loka Karya 2 itu katanya menyebutkan BONGOL ya. Mungkin di budaya kita setempat itu adalah sesuatu hal yang buruk ya. Mungkin
itu bukan goal kita, bukan tujuan kita. Jadi itu bukan nilai yang ingin kita capai, ya. Tapi ketika dibawa ke daerah yang lain, mungkin kalimat atau kata BONGOL itu malah bukan sesuatu yang buruk, ya. Jadi itu mungkin dianggap biasa, biasa aja. Itu bukan sesuatu yang buruk. Nah, jadi tidak bisa kita samakan di antara satu orang yang memiliki latar belakang berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu pendapat dari Bapak Glaser pada teori kontrol. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar. Oke, apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Beriman. Oke, beriman. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, mandiri. Oke, terima kasih. Yang ketiga, bernalar kritis. Mantap. Yang keempat, berkebinekaan global. Hebat. Yang kelima, bergotong royong. Lanjut, kreatif. Oke, itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana pendidikan kita saat ini dalam kurikulum Merdeka itu diharapkan mengarah atau menuju goalnya pendidikan kita itu nilai-nilai kebajikan yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Nah, dimensinya itu tadi sudah kita sebutkan bahwa nilai yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian juga bergotong royong serta kreatif. Ya. Nah, sekarang mungkin saya mau contohkan salah satu dari hasil nilai kebajikan yang ingin kita tuju pada sekolah kita SLB Negeri Balangan. Oke. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, ini apa ini? Telur asin. Oke. Telur asin ini alhamdulillah dibuat oleh siswa-siswi SLB Negeri Balangan. Ya. Kemudian setelah mereka buat dengan bimbingan guru dan bapak guru, mereka latih untuk berjualan di lingkungan sekitar sekolah. Ya. Nah, itu tentu ada nilai yang ingin dituju, ya. Ketika bapak ibu gurunya itu ingin mengajari hal tersebut. Kenapa kita mengajari pembuatan tekstil SLB Negeri Balangan ini? Nah, mungkin perwakilan dari bapak ibu yang membantu membimbing, melakukan pembimbingan kepada anak-anak SMPLB pada SLB Negeri Balangan bisa memberikan pendapatnya. Nah, kira-kira apa yang ingin dituju, nilai yang ingin dituju pada pembuatan telur asin ini? Mengarah kemana nih di antara profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi? Ya, mungkin perwakilan dari Bapak atau Ibu dari SMPLB dipersilakan. Oke. Tidak usah berebut. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Ririn untuk menyampaikan sedikit
mungkin saya pemohon kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang salah bisa ditambah. SLB Negeri Balangan khususnya SMPLB dalam melaksanakan proyek B5 yaitu penguatan profil belajar Pancasila, salah satunya adalah membuat tesin yaitu telon asin dengan tujuan yang mengarah kepada nilai-nilai profil belajar Pancasila, yang salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kami guru-gurunya menanamkan bahwa telur itu berasal dari makhluk hidup itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mandiri. Di sini yang saya lanjutnya adalah bergotong royong. Jadi dalam pembuatan tesis itu Bapak Ibu gurunya bergotong royong. Artinya anak-anak itu saling berkolaborasi dengan keterbatasan dan kebutuhannya masing-masing. Setelah itu dari bergotong royong itu larinya kepada kemandirian. Yang intinya nanti ujung-ujungnya anak-anak kita itu setelah dia menamatkan pendidikan di SLB Negeri Balangan dapat mandiri untuk membuat telur asin itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kepada yang lain bisa menambahkan. Maaf ya. Dan untuk proyek tesin itu kita seluruhnya, cuma mungkin idenya dari SMPLB karena memang diharuskan setiap jenjang sekolah itu melaksanakan proyek kelima. Tapi pada rohnya adalah SLB Negeri Balangan, baik STLB maupun SMALB. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Jurnalis SPD yang telah menyampaikan bahwa telur tesin SLB BLG ini adalah hasil dari P5 ya Pak, dari sekolah kita SLB Negeri Balangan yang ternyata memiliki nilai banyak ya Pak, tidak cuma satu nilai yang bisa dituju, ternyata banyak nilai kebajikan yang ingin dituju dengan adanya P5 pembuatan telur asin. Nah, kemudian juga alhamdulillah selain ini kan di SMA juga banyak ya proyek-proyek P5 yang telah dilakukan sebelumnya seperti pembuatan es dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini perwakilan dari guru SMA juga saya ingin menyampaikan berhubung produknya belum saya siapkan ini kepada Bapak Jakwan SPD yang mungkin melakukan pembimbingan terhadap anak yang mungkin pria kayu dan lain sebagainya ya Bapak ya, mungkin bisa menyampaikan apa sebenarnya nilai kebajikan yang bisa dituju atau diambil dari proyek P5 yang dilakukan oleh SMA. Nah, bisa juga itu termasuk bisa atau yang mengarah yang lainnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakwan dari guru SMA asalnya, sekarang jadi kelas 6. Ya, untuk kerajinan yang saya ampu adalah kerajinan pria kayu. Itu adalah termasuk dari kewirausahaan dari SLB Negeri Balangan. Jadi yang di sana juga masuk ada beberapa poin dari
Pancasila yang di sana terdapat beberapa poin yang bisa diaktifkan atau dikembangkan pada diri anak. Salah satunya adalah mandiri. Jadi anak diajarkan untuk mandiri dalam melakukan kegiatan, walaupun bukan mandiri dalam segi kebutuhan atau keuangan, tapi mandiri dalam melakukan kebutuhannya di rumah. Misalnya memperbaiki alat atau barang atau sesuatu kerusakan yang ada di rumah, mereka bisa memperbaiki di tempatnya itu sendiri. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah bergotong royong. Jadi dalam karya kayu, kerajinan karya kayu itu ada namanya bergotong royong atau saling membantu antar teman. Jadi di pengembangannya di situ adalah jadi satu anak itu tidak bisa mengerjakan salah satu, misalnya satu hanya bisa memotong, yang satunya bisa mengukir. Nah, disitulah letak bergotong royongnya anak itu dalam pembelajaran karya kayu itu. Nah, di situ juga ada tertanam nilai kreatif, di mana anak-anak itu bisa mengembangkan atau memanipulasi bentuk-bentuk yang tidak pernah dibayangkan orang lain. Jadi dia bisa membentuk misalnya kursi atau apa yang tidak pernah ada orang buat, bisa membuat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bapak Zakwan SPD. Ternyata dari satu karya kayu ternyata juga memiliki goal atau tujuan dari nilai-nilai kebajikan, ya, tidak cuma satu, tapi beberapa nilai kebajikan bisa dituju, ya. Oke. Sebelumnya kita minta tepuk tangan untuk kita semua yang merupakan bagian dari SLB Negeri Balangan. Luar biasa, sudah banyak ya P5 yang bisa dilakukan di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti saya adalah bagian dari SDLB, nanti bisa bekerja sama juga dengan yang lain, bisa juga membuat hasil produk dari P5, ya. Mudah-mudahan nanti meskipun lingkupnya mungkin tidak serumit SMP atau SLB. Nah, doakan juga nanti untuk SDLB bisa launching nih produk P5. Nah, ya, lanjut saja ya. Kemudian konsep inti yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia ini ada banyak ya kebutuhan dasarnya. Di sini kalau dipetakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian juga ada penguasaan. Yang selanjutnya ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan, dan yang kelima adalah untuk bertahan hidup. Nah, jadi ketika seorang individu atau kita aplikasikan ke dunia pendidikan, seorang murid itu melakukan suatu perilaku itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk apa? Misal seperti Askia tadi, berbaring-baring di halaman, bisa jadi dia kebutuhan dasarnya adalah perlu kasih sayang dan rasa diterima di antara dewan gurunya, ya, dan teman-temannya. Jadi ketika seseorang, tidak cuma Askia, ya, kita juga melakukan sesuatu perilaku itu karena adanya desakan atau kebutuhan dasar dari kita. Nah, misalnya ya Bapak Ibu, orang mencuri itu menurut Bapak Ibu salah atau benar? Mencuri? Oke, salah. Ada yang ingin mengatakan benar? Oke, Bapak Jun, Bapak jurnalis, bisa memberikan sedikit ya alasan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuri adalah dalam artian adalah suatu tindakan yang tidak mungkin sebagian masyarakat menyatakan bahwa itu adalah tidak boleh dan secara hukum juga tidak boleh. Tapi dari fenomena yang ada saat ini, mencuri itu kan seseorang melakukan itu kan berdasarkan keterpaksaan. Dalam satu faktor ya, ada keterpaksaan. Dan saya cuma mengutip kepada keterpaksaan. Karena dia terpaksa dan diketahui oleh masyarakat banyak, lalu dihukum, masyarakat kemudian melanjutkan kepada sistem hukum kita yang berlaku, dan sampai di pengadilan ada sebagian hakim yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan bahwa itu tidak boleh, tapi dengan hati nurani dia akan bertindak lain. Jadi dalam artian mencuri itu secara hukum tidak boleh, tapi secara hati nurani manusia itu bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya kepada Bapak Jurnalis SPD. Iya, mungkin itu tadi kacamata. Kalau Bapak Jurnalis sudah memberikan 2 kacamata sekaligus ya Pak. Jadi ada kalanya mencuri itu tidak boleh. Oke, kita break sebentar boleh? Oke. Untuk rekaman bisa di pause dulu sebentar. Kita break mendengarkan azan asar dulu. Oke, sudah ya, kita sudah break. Tadi sudah azan asar sudah selesai. Kita kembali ke kegiatan kita, diseminasi budaya positif di SLB Negeri Balangan. Nah, tadi terkait kebutuhan dasar manusia, bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jurnalis SPD tadi, ternyata mencuri itu bisa kita lihat dari 2 kacamata. Kacamata yang baik, ya dari hukum tadi katanya tidak sesuai ya, bukan perilaku yang benar. Sementara dari hati nurani, melihat fakta kebanyakan saat ini, ternyata orang mencuri itu memang karena keterpaksaan, ya bukan untuk memperkaya diri, tapi karena keterpaksaan untuk makan, untuk untuk bisa mungkin sekolah dan lain sebagainya ya. Ada yang anak mungkin untuk jajan mencuri punya orang tuanya atau bagaimana ya. Tapi ternyata itu adalah karena unsur keterpaksaan. Nah, sesuai dengan pendapat Pak Jurnalis tadi, ternyata salah satu kebutuhan dasar manusia adalah untuk bertahan hidup. Jadi ketika seseorang itu mencuri untuk sekedar ya memenuhi kebutuhan hidupnya, itu ternyata sebenarnya adalah sesuatu yang tidak salah ya. Mungkin dalam kacamata hukum tidak dapat dibenarkan, tapi dari sisi kemanusiaan, dari kebutuhan dasar manusia itu ternyata adalah sesuatu yang tidak salah, karena dia berusaha untuk melakukan hal tersebut itu untuk bertahan hidup. Nah, jadi kita di sini mempunyai kacamata yang berbeda ya. Tidak sekedar bahwa mencuri itu salah, mencuri itu benar, tapi kita bisa melihat bagaimana mencurinya, apakah untuk memperkaya diri. Ya, ketika dia melakukan untuk bertahan hidup, ternyata itu adalah merupakan sesuatu kebutuhan dalam dirinya. Jadi bagi dirinya itu adalah sesuatu yang benar, karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ya. Kemudian tadi ada kesenangan dan kebebasan. Saya mungkin
Bapak Ibu bisa memberikan contohnya sendiri ya, bisa merenunginya bagaimana kebutuhan dasar penguasaan itu, bagaimana kebutuhan dasar manusia terkait kebebasan dan kesenangan itu. Kita lanjut saja ke mungkin di pause dulu, ada kesalahan teknis nih. Iya, oke. Teknisnya sudah mulai baik. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, gangguan teknis. Ya, tadi sudah kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya konsep yang kelima adalah terkait teori motivasi perilaku manusia. Nah, kalau di sini ada 3 hal ya, 3 hal yang mendasari seseorang itu melakukan suatu perilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pertanyaannya, apa ini yang akan terjadi kepada saya kalau tidak melakukan hal tersebut? Misalnya tadi kita mau disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Ketika kita terlambat, nah kita mungkin ada pertanyaan di dalam diri. Ketika saya datang terlambat ke sekolah, apa yang akan terjadi bila saya terlambat ke sekolah? Mungkin dipanggil atasan ya, atau mungkin dipermasalahkan oleh teman-teman. Nah, kadang saya sendiri kan kadang-kadang terlambat. Nah, tentunya di dalam diri kita itu ada merasa kenapa, apa yang akan terjadi apabila saya terlambat? Takut ditegur atasan, dan takut dipertanyakan oleh teman-teman kenapa ini. Nah, sifat seperti ini adalah karena ada dorongan motivasi eksternal ya. Ketika kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah karena motivasi eksternal. Nah, ketika kita kaitkan kepada peserta didik, misalnya tadi kepada Askia tadi, dia berbaring di halaman sekolah. Nah, ketika dia mau bangun, dia mau berdiri dari tempat tidurnya di halaman, tempat dia berbaring di halaman, karena gurunya, nah artinya ketika ditarik dia mau bangun, itu karena motivasi eksternal ya, karena ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi bila Askia tadi tidak bangun? Gurunya akan marah-marah mungkin. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kembali lagi tadi, ketika kita disiplin, hadir tepat waktu, apa yang kira-kira yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Mungkin dapat cap bagus dari teman-teman yang lain, kemudian juga pujian dari atasan ya, oh ini datang tepat waktu terus nih, pada pernah terlambat. Nah, ternyata itu adalah motivasi eksternal juga ya. Sama kayak Askia tadi kita kaitkan dengan hal tersebut. Askia, ini ada coklat, ayo bangun dulu dari tempat tidurmu. Ini kamu dapat coklat kalau mau bangun. Ternyata itu adalah ketika Askia mau bangun dapat coklat, itu adalah motivasi eksternal. Jadi dari luar, ya, dorongan dari luar. Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Oke, ini satu-satunya motivasi yang berasal dari internal atau berasal dari dalam diri manusia. Tujuannya adalah untuk disiplin positif. Nah, harapannya setiap perilaku itu mengarah ke sini, motivasi internal. Mungkin di awal tadi seperti Bu Ria katakan, dorongan dari dalam ya. Nah, harapannya ketika murid itu bertindak melakukan sesuatu, kita itu gurunya mengharapkan adanya kesadaran diri atau motivasi internal dalam dirinya untuk menghargai diri sendiri ya.
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, mungkin kalau kita contohkan ke Askia lagi agak berat ya mungkin ya. Bisa tidak ini untuk anak-anak sekolah luar biasa, sebagian dari murid mungkin tidak bisa dia memikirkan seperti kita. Mungkin kalau saya bangun saya akan menghargai diri saya sendiri. Mungkin harus dilatih lagi, lebih besar lagi latihan dari gurunya supaya dia bisa mempunyai motivasi internal ya. Nah, sama kayak kita guru-gurunya, ketika kita tepat waktu ke sekolah, ini juga menjadi catatan untuk diri saya sendiri ya. Mungkin harus belajar lagi bahwa ketika kita datang tepat waktu itu untuk menghargai waktu, untuk menghargai diri sendiri. Nah, apabila saya melakukan hal ini, akan jadi orang seperti apa saya? Nah, itu adalah motivasi internal. Sinilah mungkin budaya positif, disiplin positif itu tujuannya ingin mengangkat setiap perilaku itu berdasarkan motivasi internal dalam diri manusia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu arti merdeka? Menurut beliau, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, bagaimana kita memerintah diri kita sendiri agar kita bebas dari perbudakan diri kita sendiri ya. Ketika kita belum bisa memerintah diri kita sendiri, artinya belum merdeka dong kita ya. Oke, lanjut ke konsep yang keenam. Nah, di sini terkait 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini pertama ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Tuh yang merah-merahnya ya. Yang kedua ada posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol guru menjadi seorang teman. Kemudian ada posisi kontrolnya sebagai pemantau. Dan juga yang terakhir sebagai manajer ya. Nah, kalau dari tabel ini dikatakan bahwa ketika seorang guru itu berada di wilayah penghukum dan pembuat rasa bersalah terhadap murid, itu adalah untuk menghindari hukuman masih ya. Nah, jadi itu masih dalam tahap identitas yang gagal, artinya motivasinya masih eksternal, masih kontrol dari luar. Kemudian menjadi teman dan pemantau, itu artinya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini sudah berubah nih dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Tapi ternyata itu masih wilayahnya masih motivasi dari eksternal, kontrol dari luar. Nah, yang ingin diharapkan adalah di sini posisi seorang guru itu bisa menjadi seorang manajer bagi muridnya. Nah, bisa menghargai diri sendiri di sini. Nanti ketika muridnya itu melakukan sebuah kesalahan, dia bisa menghargai diri sendiri. Nah, di sini sudah berhasil kepada identitas yang sukses ya. Dan ini sudah mengarah ke disiplin positif ya, artinya budaya positif sudah mulai terbentuk karena motivasinya sudah dari diri, motivasi internal. Oke, mungkin kita bisa merasa nih, kita bacakan dulu ya. Ketika pada posisi penghukum, nah guru ini masih menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir anak atau peserta didik ya. Kemudian ketika berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, mungkin itu posisi penghukum. Kemudian dari hasil dari guru yang sifatnya penghukum ini, muridnya itu memberontak, menyalahkan orang lain. Kemudian juga bisa jadi muridnya nanti berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas,
menciptakan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid itu memposisikan guru itu bukan sesuatu yang berkualitas dalam dirinya. Kemudian muridnya juga berkata, biasa aja, nanti juga marah-marah lagi tuh guru. Di situ posisinya gurunya masih dalam status penghukum ya. Yang terakhir, dampaknya pada murid, lagi-lagi nanti dia akan mengulangi kesalahan yang dilakukan. Nah, kemudian jika pembuat rasa bersalah, di situ gurunya akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini. Oh, ibu kecewa loh, kamu itu melakukan hal ini. Guru ini juga berkata, kamu seharusnya seperti ini. Kamu sudah tahu kan harus melakukan ini. Aduh, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Di situ posisi guru sudah berubah kepada pembuat rasa bersalah. Kemudian kita lanjut saja ya ke mungkin posisi teman. Nah, di sini sudah identitas yang berhasil. Posisi teman itu ternyata guru ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian dari perkataan, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu kamu. Nah, tapi di sini kepada hasil itu masih ketergantungan kepada guru nanti muridnya ya. Kemudian berpindah lagi ke pemantau. Guru sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur ya. Perbuatan guru itu menghitung dan mengukur, anak murid saya ini seperti ini. Jadi hitung-hitung dan diukur anak murid saya ini.